ya, karena kemenangan Indonesia 1-0 terhadap Arab Saudi. Begitupun saya berusaha untuk konsentrasi. Bapak Ibu anggota Komisi 3, saudara calon yang saya hormati. Terima kasih pemaparan yang disampaikan tadi, dan juga saya sudah membaca jejak rekam saudara calon. Dan satu di antara yang mengganggu pikiran saya adalah ketika saudara calon itu diisukan ya, dengan adanya transaksi transaksi janggal ya, bukan ganjar, janggal senilai 115 miliar di BPK. Dan saudara memang pernah membantah dan menegaskan tidak pernah ada pemeriksaan dan konfirmasi dari PPATK. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, ya, karena latar belakang saudara calon adalah seorang auditor dan juga profesi terakhir sebagai wakil ketua BPK, maka sangatlah diharapkan keterangan dari saudara calon terkait dengan isu tersebut. Ya. Bisakah misalnya saudara calon menjelaskan bahwa transaksi itu seperti apa sebenarnya, melibatkan siapa saja dan lain sebagainya. Itu saudara calon, satu di antara yang kami tanyakan ya, terkait dengan latar belakang dan profesi terakhir yang saudara calon miliki. Dan yang terakhir ini soal apa yang disampaikan oleh Pak Hinca Panjaitan terkait dengan sumber daya alam kita. Komisi Pemberantasan Korupsi juga punya program dengan sejumlah kementerian dan lembaga upaya penyelamatan sumber daya alam kita. Di antaranya memang sering tumpang tindih perizinannya, dan itu juga berdampak terhadap ekosistem lingkungan kita. Jadi kerusakan itu berdampak terhadap kesehatan dan lain sebagainya. Nah karena itu saya ingin mendapatkan gagasan dari saudara calon terkait penguatan KPK menyelamatkan sumber daya alam kita. Demikian Ketua, terima kasih. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari PKB berikutnya Nasdem siap-siap. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 3. Pak Ketua, pertama-tama saya akan menjawab agak sedikit random, tapi saya akan memulai dari yang pertanyaan hal negatif dulu, karena ini masalah klarifikasi. Tadi saya ditanya, saya dipanggil sebagai saksi untuk terdakwa pada saat itu terpidana Pak Rizal Jalil, mantan anggota BPK. Saya jelaskan bahwa saya pada saat itu dipanggil sebagai saksi A the chart dan saya menolak untuk datang. Ya, jadi itu saksi meringankan dan saya menolak untuk datang. Tapi prosesnya yang harus saya jelaskan. Jadi saya cukup kecewa dengan sikap KPK pada saat itu karena saya tidak diberitahu bahwa saya akan jadi saksi A the chart, padahal saya adalah wakil ketua BPK pada saat itu. Saya selaku pimpinan lembaga negara harusnya antar sesama lembaga negara menyampaikan kepada kami duduk perkara permasalahannya itu apa, bukan sebagai personnya tapi sebagai jabatannya. Karena ini adalah karena pemanggilan itu akan mempengaruhi credibility. Karena begitu nama kita muncul di running text, orang kampung udah tanya itu. Kenapa ini dipanggil ini? Kenapa ini dipanggil ini? Padahal itu saksi ada chart. Dan pada saat saya dipanggil itu, surat itu saya sedang jadi pembicara tentang pemberantasan korupsi dengan salah satu wakil ketua KPK. Jadi saya langsung tanyakan kepada wakil ketua KPK pada saat itu, mengapa saya dipanggil kok saya tidak dibahas dulu dalam konteks saksi ada chart, apakah saya mau atau tidak? Posisinya seperti, karena ini saksi ada chart bukan saksi fakta posisinya. Nah ternyata jawabannya normatif, ya normatif, tidak tahu, tidak paham dan sebagainya. Dan menurut saya sih selaku pimpinan seharusnya tidak seperti itu. Kemudian yang kedua masalah
transaksi mencurigakan 115 miliar yang ditanyakan oleh Pak Nasir Jamil tadi. Yang membantah itu bukan saya, tapi yang membantah itu adalah Kepala PPATK sendiri. Karena pada saat itu Kepala PPATK mengatakan bahwa ada wartawan yang bertanya apakah sedang melakukan pemeriksaan terkait dengan Wakil Ketua BPK terkait dengan adanya transaksi mencurigakan. Jawaban Kepala PPATK pada saat itu, nanti saya cek. Nanti saya cek, inilah yang jadi tagline. Jawaban nanti. Nama wartawannya sampai sekarang saya masih ada karena diberitahu oleh Wakil Kepala PPATK pada saat itu, nomor teleponnya masih ada dan sebagainya. Ya, dan ini berlanjut dengan pengiriman bunga dan sebagainya, dan menurut saya itu adalah fabricated lah. Ya. Dan saya rasa penjelasan saya ini menegaskan bahwa saya tidak pernah ada transaksi 115 miliar seperti yang dituduhkan itu, dan tidak pernah ada. Dan saya berharap bahwa pengiriman bunga itu tidak mempengaruhi kredibilitas saya secara pribadi dan sebagai Wakil Ketua BPK selama 4 tahun. Kemudian saya akan mencoba menjawab satu persatu terkait dengan